Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai penjumlahan pecahan biasa. Sebelum kita melakukan penjumlahan pecahan biasa, ada baiknya kita mengingat kembali mana yang disebut dengan pembilang, mana yang disebut dengan penyebut. Seperti yang telah kita lihat bersama-sama, untuk contohnya di sini A per B, di mana A ini kita sebut dengan pembilang dan B kita sebut dengan penyebut. Langsung saja untuk contoh soalnya yang nomor 1. Sebelum kita memulai melakukan penjumlahan, hal yang perlu kita lakukan adalah melihat dari nilai penyebut pada soalnya. Kita lihat di sini untuk 3 per 5 ditambah dengan 4 per 5 sama dengan, karena kedua pecahan di sini sudah memiliki nilai penyebut yang sama, kita bisa langsung melakukan penjumlahan kedua pecahan ini, sama dengan 3 tambah 4 per 5. Kita bisa atau kita boleh cukup menuliskan penyebut ini hanya satu kali saja, karena nilai penyebutnya sama dari kedua pecahan tersebut. Kita bisa langsung menjumlahkan 3 ditambah 4 sama dengan 7, untuk penyebutnya tetap sama dengan 5. Jadi hasilnya 3 per 5 ditambah 4 per 5 sama dengan 7 per 5. Dari hasil 7 per 5 ini kita bisa melakukan langkah perkecil seperti yang sudah kita lihat bersama-sama. Langkahnya adalah 7 per 5. Bisa juga kita sebut 7 dibagi 5, yang mana untuk caranya adalah 7 dibagi 5 sama dengan 1, mana yang mendekati dengan 7, 1 dikali 5 sama dengan 5, 7 dikurang 5 sama dengan 2. Untuk penulisannya adalah, untuk hasilnya di atas ini 1 kita taruh di tengah, 1, sedangkan sisanya yang kedua ini kita sebut sisa ya, 2 kita tulis di atas, sedangkan untuk penyebutnya tetap 5. Jadi hasil dari perkecilnya adalah 1, 2 per 5. Lanjut untuk contoh soal nomor 2. Di sini 2 per 4 ditambah 5 per 4 sama dengan, karena kedua pecahan tersebut memiliki nilai yang sama penyebutnya, kita bisa langsung melakukan penjumlahan. Dari 2 per 4 ditambah 5 per 4, 2 ditambah 5 per 4 sama dengan, hasilnya jadi 7 per 4. Kita bisa melakukan langkah perkecil sama seperti pada contoh soal nomor 1. Untuk langkahnya kita bisa sebut juga 7 dibagi 4. Ini untuk langkahnya ya, 7 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi perkalian berapa yang mendekati dengan 7, karena 1 ya. Jadi kita tulis 1 dikali 4 sama dengan 4, 7 dikurang 4 sama dengan 3. Bentuk penulisannya sama seperti pada contoh di atas, 1 kita taruh di tengah, untuk 3 ini kita sebut sisa ya, 3 kita letakkan pada pembilang, kemudian nilai penyebutnya tetap yaitu 4. Bagaimana untuk soal dengan nilai penyebut yang berbeda? Di sini kita bisa lihat untuk contoh soal nomor 3, yang mana soalnya adalah 2 per 3 ditambah 4 per 5 sama dengan, karena kedua pecahan ini memiliki nilai penyebut yang berbeda,
kita harus melakukan langkah menyamakan penyebut dari kedua pecahan. Di sini caranya bagaimana? Kita bisa melakukan perkalian dengan penyebut dari pecahan yang berseberangan atau pecahan selanjutnya. Di sini 2/3 kita tulis dikali berapa? Karena di sini untuk penyebutnya adalah angka 5, kita kali dengan 5/5 ditambah 4/5 dikali, kita lihat di sini nilai penyebutnya memiliki angka 3, kita kali 3/3 sama dengan kita bisa melakukan perkalian pecahan biasa. 2 dikali 5 sama dengan 10, 3 dikali 5 sama dengan 15, ditambah begitu juga selanjutnya 4 dikali 3 sama dengan 12, 5 dikali 3 sama dengan 15, sama dengan 10 ditambah 12 sama dengan 12, sedangkan penyebutnya 15, tidak perlu kita lakukan penjumlahan, kita tetap tulis 15. Jadi hasil dari 2/3 ditambah 4/5 sama dengan 22/15. Kita bisa lakukan langkah perkecil seperti pada contoh di atas. Untuk langkah-langkahnya itu sama dengan 22 dibagi 15 sama dengan 1 dikali 15 sama dengan 15, 22 dikurang 15 sama dengan 7. Ini untuk sisanya ya. Jadi kita bisa tulis satunya di tengah. Ini untuk sisanya kita jadikan dengan pembilang, sedangkan penyebutnya 15. Jadi hasil perkecil dari 22/15 sama dengan 1/7/15. Ini bisa juga kita sebut dengan pecahan campuran. Itu saja untuk penjumlahan pecahan biasa. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.